Guys, dalam sehari tanpa sadar kita 17 kali ya melaksanakan ibadah sholat ya, rokaatnya maksudnya. Dan dalam tiap rokaat tentu kita baca Al-Fatihah. Salah satu yang kita baca adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Nah di sini kadang-kadang aplikasinya kita sering gak sesuai gitu ya. Dan jika dihubungkan dengan ketakwaan, yakni salah satu cirinya adalah wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas, menahan marah, maafin manusia. Apa itu? Kita dalam berhubungan dengan manusia. Kita hormati semua orang, kita penuhi hak mereka, tapi tidak mengapa jika hak kita tidak mereka penuhi, tidak mengapa jika kita tidak dihormati. Mengapa? Karena tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyuruh kita menahan marah, maafin orang lain. Dan Allah menyuruh kita untuk meminta hanya kepadanya. Jadi berikanlah penghormatan kita kepada sesama manusia. Tapi sekali lagi, jangan meminta kepada mereka. Karena Allah berkali-kali menyuruh kita, memintalah hanya kepada Allah. So guys, dari ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, harapan kita ujungnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa ya. Dan ternyata bertakwa ini mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya ya. Jadi innalil muttaqina mafazah ya. Jadi buat orang bertakwa itu mendapatkan banyak kemenangan, banyak kenikmatan. Nah, salah satunya adalah surga. Bahkan pintu masuknya pun khusus gitu ya. Dan dikatakan dalam riwayat Bukhari ya, dari Sa'al bin Sa'ad yang disebutkan bahwasanya surga punya 8 pintu. Di antara pintunya ada yang namanya pintu Ar-Royan ya. Ini pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya guys, kita bayangkan saja dari sekarang ya, betapa indahnya surga yang tentunya tetap nggak terbayang sama kita. Tapi bayangkan sebuah pintu ada tulisan Ar-Royan dan mudah-mudahan ada nama kita yang dipanggil ya. Pintu Ar-Royan telah terbuka, buat Fulan silakan masuk. Mudah-mudahan Fulan itu adalah nama kita. Amin ya. Barakallahu fikum. Jadi dalam hidup ini yang salah satu yang pasti adalah mati. Allah janji kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti mati. Dan kematian ini bukan proses akhir dari segalanya. Justru yang kita pahami awal dari banyak kesulitan. Kita harus jawab pertanyaan-pertanyaan, kita harus melewati pemeriksaan yang kita tidak bisa berdusta di sana. Nah, Rasulullah pernah memberikan clue ya dalam sebuah hadisnya yang dikatakan bahwasanya yang paling banyak mengingat mati adalah orang yang cerdas, dan yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut itulah orang yang paling cerdas. Jadi kalau kita pengen jadi orang cerdas guys, kita bersiap untuk mati. Apapun itu, untuk kematian terindah kita siapkan. Dan yang kita pahami ada 3 hal barangkali. Investasi terbaik ya untuk mati, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, amal jariah yang terus mengalir, dan ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita siapkan diri kita, investasi yang terbaik setelah kita mati dan masih terus mengalir. Apalagi hanya dimiliki tanpa manfaat. Jadi salah satunya yang bisa kita kerjakan ya adalah berbelanja. Karena belanja ini ternyata menimbulkan perputaran ekonomi. Tapi yang penting adalah jangan sampai mubazir, membeli barang-barang yang tidak berguna, ya lalu tidak terpakai. Tapi kalau barang-barang yang indah, itu boleh. Karena emang konsepnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Nah bahkan kadang-kadang jika dibutuhkan, ya, kalau emang kita mengeluarkan harta tersebut, maka kita bisa beli misalnya pada teman kita yang punya warung barangkali atau punya restoran. Kita beli makanannya, kalaupun kita tidak memakainya, kita boleh bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi terjadi perputaran ekonomi ya bagi teman tersebut dan juga mendapatkan manfaat bagi orang membutuhkan makanan tersebut. Jadi demikian, tidak ada kata menabung dalam agama kita, karena menabung itu ternyata pangkal kaya. Jadi kita hanya ada di pangkalnya, gak kaya-kaya. Kalau mau kaya, bersedekah, menafkahkan harta di jalan Allah. Oke, semoga hidup kita semakin berkah, di mana sedikitnya itu cukup, banyaknya tidak bahaya. Oke guys, jadi perjalanan hidup kita ini kan tidak sebentar ya. Kalau di dunia ini berakhir hidup kita dengan kematian. Tapi setelah itu kita kan pindah alam, ya kan? Ke alam barzah, ya alam kubur, lalu berikutnya ke alam padang mahsyar ya. Kemudian masuk ke surga atau neraka. Itu masih panjang sekali perjalanan kita. Kehidupan berikutnya setelah kehidupan di dunia ini yang saya pahami adalah sangat berat dan makin berat ya. Jadi kita ini butuh sekali yang namanya syafaat atau pertolongan. Nah ternyata ini ada sebuah hadis ya
ya dari Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan ya kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, katanya, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya ya. Dan kemudian Al-Quran juga berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, maka perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya ya. Rasulullah bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan.